أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki materi ilmu nahu yang ke-13, yaitu berkaitan dengan isim-isim mansub yang menjadi penyempurna terhadap jumlah. Pada pembahasan ke-12 kita sudah membahas dua isim mansub yang menjadi penyempurna jumlah, yaitu maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Pada pembahasan ke-13 kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan mafa'ilul khamsah, maf'ul yang 5 yang menjadi penyempurna jumlah, yaitu maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fih. Kita awali dari maf'ul li ajli. Pengertiannya, maf'ul li ajli itu adalah isim masdar qalbi, masdar yang berkaitan dengan pekerjaan hati, yang dibaca mansub, i'rabnya mansub, yang terletak setelah fi'il untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il yang bersamaan dengan amilnya dalam waktu dan pelakunya. Itulah pengertian dari maf'ul li ajli. Kalau kita sederhanakan, maf'ul li ajli itu keterangan alasan melakukan pekerjaan. Syarat-syaratnya maf'ul li ajli itu, yang pertama bentuknya adalah masdar, yang kedua masdarnya masdar qalbi, yaitu masdar yang berkaitan dengan pekerjaan hati. Yang ketiga, masdar tersebut bersamaan dengan pekerjaan pada waktu dan pelakunya. Pembagiannya, maf'ul li ajli yang pertama berbentuk nakiroh, bukan ma'rifat. Contoh, qumtu ikraman lahu, artinya aku berdiri karena memuliakan kepadanya atau memuliakannya. Di sini yang menjadi maf'ul li ajli adalah ikraman. Ikraman itu bentuk masdar dari kata akroma yukrimu ikroman. Bukan hanya masdar, tapi masdar qalbi yang berkaitan dengan pekerjaan hati. Ikroman ini bersamaan dengan kumtu. Jadi kumtu ikroman itu dalam satu waktu yang bersamaan. Yang kedua, maf'ul li ajli ada juga yang bentuknya adalah ma'rifat oleh alif lam. Contoh, darabtu talibi lita'dibi. Kalau maf'ul li ajli pakai alif lam atau ma'rifat oleh alif lam, biasanya diawali oleh huruf jar. Di sini contohnya, darabtu talibi, aku memukul siswaku, lita'dib, karena untuk memberikan pendidikan. Nah, di sini lita'dib sebagai maf'ul li ajli. Yang ketiga adalah mudhof, berarti butuh mudhof ilaih. Contoh, ma sa'altu syai'an ustadan khaufal ghadabi, aku tidak bertanya apapun kepada ustad karena takut marah. Di sini yang menjadi maf'ul li ajlihnya adalah masdar khaufa. Khaufa termasuk masdar qalbi, berkaitan dengan hati. Hukumnya untuk maf'ul li ajli ini, yang pertama boleh didahulukan, misalnya ikraman itu boleh didahulukan. Sewaktu-waktu maf'ul li ajli boleh didahulukan. Yang kedua,
boleh lebih dari satu ya. Misalnya qumtu ikraman wa mahabbatan lahu. Aku berdiri karena memuliakan dan mencintainya. Itu lebih dari satu boleh. Yang ketiga, boleh juga membuang amil maf'ul li ajli. Artinya yang disebut hanya maf'ul li ajli saja tanpa ada fi'il dan fa'ilnya. Itulah penjelasan maf'ul li ajli. Kita lihat beberapa contoh maf'ul li ajli di dalam Al-Quran. Pertama, may yashri nafsahu btigha amardatillahi. Di sini fi'il fa'ilnya adalah yashri. Yashri itu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya. Nafsahu itu menjadi maf'ul bih. Kemudian hu-nya menjadi mudhof ilaih. Maf'ul li ajlinya ibtigha, karena mengharap. Ibtigha ini maf'ul li ajli, bentuknya masdar qalbi. Kemudian mardatillah adalah mudhof ilaih. Kedua, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Tumsiku itu fi'il mudhari, kemudian butuh fa'il, fa'ilnya adalah wawu. Janganlah kalian menahan. Hunna itu sebagai maf'ul bihnya. Fa'il dan maf'ul bihnya berupa domir ya. Di sini maf'ul li ajlihnya adalah diraran, karena untuk memadarotkan, menyulitkan. Dan diraran dibaca mansub sebagai maf'ul li ajlih. Yang ketiga, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Seperti orang yang menginfakkan hartanya. Yunfiku fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, mala menjadi maf'ul bih, hu mudhof ilaih, ria'a karena ingin dilihat orang atau karena riya. Maka ria'a menjadi maf'ul li ajli. An-nasinya mudhof ilaih. Yang keempat, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah karena mengharap ridha Allah. Di sini fi'il fa'ilnya yunfiquna, wau fa'ilnya dhamir muttasil, kemudian maf'ul bihnya amwala, maf'ul li ajlinya ibtigha'a. Mardatillah itu mudhof ilaih dan mudhof ilaih lagi. Kemudian yang kelima, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi kaum laki-laki karena syahwat. Yang menjadi fi'il fa'ilnya ta'tuna, fi'il fa'il, waw sebagai fa'ilnya, ar-rijala maf'ul bih, syahwatan karena syahwat sebagai maf'ul li ajli. Kemudian maf'ul ma'ah secara sederhana adalah isim mansub, i'rabnya mansub, yang terletak setelah huruf waw yang bermakna ma'a atau bersamaan, yang didahului oleh fi'ilnya atau sibhu fi'il. Sibhu fi'il itu isim yang menyerupai fi'il dari segi makna. Di antaranya, contohnya, sebelum contoh ada syarat dulu ya. Syarat maf'ul ma'ah harus berupa fadlah pelengkap, bukan umdah yang pokok. Maksudnya maf'ul ma'ah itu berupa penyempurna, bukan yang pokok. Contoh yang termasuk maf'ul ma'ah, Sa'idun na'imun wal laila. Sa'id tidur bersamaan dengan waktu malam. Itu maf'ul ma'ah. Al-laila menjadi maf'ul ma'ah, wawunya disebut wawu ma'iyah. Yang bukan ta'awana Zaidun wa Umarul khairat. Nah di sini Umar bukan maf'ul ma'ah, tetapi atop ya. Ada wawu, maktub alaihnya Zaidun. Zaid dan Umar saling
menolong dalam kebaikan. Yang kedua, sebelumnya harus fi'il atau sibhu fi'il. Jadi sebelumnya berbentuk fi'il ya. Contoh, yanamu Ahmadu wan naharo. Ahmad sedang tidur bersamaan dengan waktu siang. Wawunya wawu ma'iyah, an-naharo menjadi maf'ul ma'ah. Yang bukan, fil baiti Usmanu wa Aliun. Di rumah ada Utsman dan Ali. Nah, Ali di sini bukan menjadi maf'ul ma'ah. Wawunya bukan wawu ma'iyah tapi wawu atop. Yang ketiga, wawu sebelumnya bermakna ma'a. Contoh, harisun qaimun wasubha. Haris berdiri bersamaan dengan waktu subuh. Wawu di sana ma'iyah, as-subha menjadi maf'ul ma'ah. Yang bukan, tadaraba Salimun wa Ahmadu unuqahu. Salim dan Ahmad saling memukul pundaknya. Ahmad di sini bukan maf'ul ma'ah karena wawunya bukan wawu ma'iyah tapi wawu atop. Kita lihat beberapa contoh dalam Quran. Nomor 1, wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati. Di sini wal mukadzibin wawunya wawu ma'iyah, al mukadzibin ya. Al mukadzibin itu sebagai maf'ul ma'ah. Yang kedua, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Wa azwajahum, wawunya adalah wawu ma'iyah, maf'ul ma'ahnya azwaja, humnya itu mudhof ilaih. Yang ketiga, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Di sana wawunya wawu ma'iyah, syuraka'a menjadi maf'ul ma'ah. Kemudian yang terakhir adalah maf'ul bih. Secara sederhana, maf'ul bih itu isim. Isimnya isim zaman, keterangan waktu atau makan, keterangan tempat yang dibaca mansub, menunjukkan kepada waktu atau tempat terjadinya fi'il dan layak sebelumnya ada takdir huruf jar fi. Fi itu pada atau di dalam. Berkaitan dengan maf'ul bih, pertama harus mengenal awamil. Awamil itu artinya yang menyebabkannya adanya maf'ul bih. Di sini contohnya fi'il, kata kerja seperti sumtu yaumal itsnaini. Aku saum pada hari Senin. Maf'ul bihnya yauma. Amilnya sumtu, saumnya. Yang kedua, sabih bil fi'il, menyerupai fi'il. Seperti masdar, isim fa'il, itu menyerupai fi'il dari segi makna pekerjaan. Siyamuka syahra ramadhana wajibun. Kamu saum syahra Ramadan, yang menjadi maf'ul bihnya adalah syahra, pada bulan Ramadan. Wajibun adalah wajib. Kemudian pembagian maf'ul bih ini dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi batasan, ada yang terbatas, dibatas ya. Seperti daqiqatun, sa'atun, lailatun. Sa'atun itu jam, lailatun itu malam. Itu kan ada batas. Ada yang tidak terbatas seperti lahdzah, sekilas, waktun, satu waktu, zamanun, satu zaman, itu tidak terbatas. Kemudian perubahannya, dari sisi perubahan, ada yang maf'ul fih, selamanya jadi maf'ul bih, ada yang tidak. Yang bisa jadi maf'ul bih dan tidak, maf'ul fih ya, bukan bih. Yaumun, lailun, naharun. Yaumun hari, lailun malam, naharun siang. Itu bisa jadi maf'ul fih, bisa juga tidak menjadi maf'ul bih. Maf'ul fih yang bisa jadi maf'ul bih selamanya baina ma'idha, ketika ya. Baina ma'idha artinya ketika. Kemudian dari sisi i'rab, perubahan dan tidak, ada yang bisa berubah seperti usbu'un, minggu,
syahrun bulan, sanatun tahun. Ada yang mabni, harokatnya tidak bisa berubah, seperti baina di antara, fauqa di atas, tahta di bawah. Itulah gambaran untuk pembagian maf'ul fih. Kita lihat beberapa contoh maf'ul fih di dalam Al-Quran. Yang pertama, inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku. Awamilnya da'au, berdakwah, mengajak. Ini kata Nabi Nuh. Kapan? Lailan wa naharon, pada waktu malam dan siang. Jadi kata-kata malam itu menunjukkan zorob zaman, ya, menerangkan waktu. Yang kedua, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan. Ketika ajal telah datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkannya saatan, walaupun satu waktu, 1 jam. Ini saatan menjadi maf'ul fih, keterangan waktu, zorob zaman. Yang ketiga, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak hendaklah menunggu terhadap diri mereka 3 quru. Kata-kata salasah di sini sebagai maf'ul fih, keterangan waktu. Kemudian yang keempat, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Para wanita yang menyusui hendaklah menyusui, para wanita yang melahirkan hendaklah menyusui anak mereka. Kapan? Haulaini, 2 tahun. Nah, kata-kata 2 tahun ini sebagai keterangan waktu, maf'ul fih. Yang kelima, labithtu yauman au ba'da yaumin. Aku tinggal 1 hari. Maka awamilnya labithtu, kemudian maf'ul fihnya, keterangan waktunya adalah yauman, 1 hari. Itulah penjelasan untuk mafail khamsah yang 3, ya. Sisanya yaitu maf'ul li ajli, keterangan alasan pekerjaan, maf'ul ma'ah yang menyertai pekerjaan, kemudian maf'ul bih, keterangan waktu atau tempat pekerjaan. Sekian untuk pembahasan materi yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.